Santiang maben anak, maben cucu ko, mamadian anak, masang popok, melakukan baduang segala macamnya itu ibu. Dan santiang na hebat na lama masakannya ibu. Dan hebat membersihkan rumah ko ibu saya saudara. Kami laki-laki ko dianggap tak pandai jalan aja doh. Ya. Kami mak ndak namu mengerjakan di rumah selama ko deh. Karena ibu ada di rumah. Cuba kalau ibu ndak do, apa ya kita apa-apa ko bi pandai saudara di rumah. Masak jadi, menggosok jadi, mencuci jadi, kita salah. Pandai saudaranya. Ya, tapi tidak pernah dianggap dan diakui. Lagian udah kok kapai lo udah jawi awak ado saiku ayam madolo sakandang ko samo-samo pai awak kaduonyo kok siana ka magi makan kok mati jawi ko be kok dak ibu dah macam dia saya kan. Kadang-kadang lebih sayang lo ka jawi daripada lebih sayang lo ka jawi daripada ka laki seorang ya. Laki tinggal 3 bulan kok mati laki kau nak ibu jadi kecapa kalau kau surang sana kau pergi ke Jakarta dan kau tinggal 3 bulan ya ada usaha saya pai je katiko ibu dilarang dia apa pai ndak ridho apa do ndak izin apa ndak boleh ibu pai dia apa ibu masih tetap basi karihyo untuk pai ke Jakarta demi Allah haram sarugo untuk ibu. Bama kau itu mana? Karena kewajiban ibu itu bukan maben cucu, maben suami. Apa aku nak ibu abehan? Bukan maben cucu. Cucu tu ada orang kayaknya, ada anak aja dari ibu juga, ada anak aja bilang tua kan maben. Ustaz, ya. Anak ambo itu kan bakar rajo minan tubuh bakar rajo lo sibuk bakar rajo siang malam bukan dua-dua je Ustaz. Siapa nak mangan cari anaknya? Dekano nyolai bakar rajo, tentu piti banyak cari pembantu. Ya awak aja jadi pembantu. Ya, tugas ibu kewajiban ibu maben apa? Apalagi apa kalau nanti tua-tua mereka nak batuk-batuk dia sebentar. Tu sabar selai ibu nak kalamul itu doh. Ndak ada apa kau isu apa ipai mana lah ibu. Ya. Tapi selagi masih ada apa kau di rumah tu tanggungjawab ibu tu mah. Lah kayak ni sampai tak tidur saya tak kasur lah terlalu bang hari terlalu bang mangale itu tanggungjawab ibu je baru rumah ben apa kau. Kau kadang-kadang masih kue apa kau ini sayang udah. Tapi kalau lagi lah tua mana kau dak do piti masuk le. Lah payah tu. Kau manangi cucu di rumah, ibu kau enek kau bagage mau ben iya kau. Tapi ketika apa nama ringgit minta ambil iya, dah tu galon tu dispenser ko gula ko kopi ambil udah sudah sekadang tu ambil aja boleh je. Nah, itu banyak terjadi kini ko ibu bapak. Ya, makanya ibu pak, andai kata dari ko kate, ko ado apa ibu nan kabaminan tu, ko pasan nabo, terutama apa-apa, tolong wanti-wanti mana pak sampaikan kaminan tu awak, oi sultan. Sudah baralek kok kasutan bau bini sultan bau lah itu urusan sultan itu hak sultan tapi nan bini dan jangan sultan bau loh ya habis itu apa ikut ndak sudah baralek le bininya sih yang bau ya tapi 8 bulan 9 bulan sudah itu jo bini-bini awak jangkunya kan tu celaku nang oleh itu ya sudah anak gadi rancak awak dia ge ke inyo jo bini-bini awak dan biaknya loh ge. Bersyukur ibu kau seandainya 3 bulan setelah itu ibu pulang ke Padang belia apa masih surau tu alhamdulillah tu. Nampak yang bedo kau lawan dua apa kau baru meratuk ibu ke sini juga ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anak durhaka. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hadisnya. Kata Rasulullah kepada para sahabat, "Maukah engkau aku beritahu? Maukah kalian aku beritahu dosa yang paling besar?" kata Rasulullah. Kami para sahabat ketika itu menjawab, tentu saja ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ibu bapak, dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah dan berani kepada kedua orang tua. Berani kepada kedua orang tua ku ibu bapak, situ maksudnya adalah durhaka kepada kedua orang tua. Jadi amal ibadah anak yang durhaka kepada orang tua tidak akan diterima oleh Allah, bahkan sampai dipersulit oleh Allah ketika sakratul mautnya. Satu. Dan kedua, istri yang durhaka kepada suaminya. Istri yang durhaka kepada suami. Itu yang paling banyak kini ke ibu bapak. Ya. Kadang-kadang yang jadi istri diktator dalam rumah tangga, tahu lakinya pulang ke raja jam mampe lewat 10 nya telepon tu. Di mau dah. Pas nelpon pertama aku lagi pakai assalamualaikum tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mau udahlah di jalan pulang, tunggu sebentar yo.
Nyo pakiruan de ibu tadi itu dari kantua lakinya sampai ke rumah 15 minit sampai. Inilah sampai lewat 10 berarti 5 menit lagi tiba laki rumah. Lah 10 menit lah sudah itu ndak yo tiba-tiba lakinya ndak pakai assalamualaikum lah. Tapi halo saya langsung. Halo. Lari jalan mau dak aku ndak yo tiba-tiba di rumah le doang aja. Ya. Ia tunggu sebentar aku lah setengah jalan kok lampu merah tiba di lampu merah. Sabar. Tuti apa? Lah 10 minit ndak yo tiba laki. Kemudian kat sasak Allah 5 balik minit ya lat 5 balik minit siap nelpon kedua alunya timbul suami ku di rumah ulang telefon balik nelpon pertama lagi pakai salam nelpon yang kedua langsung halo nelpon ketiga ndak ada pakai salam ndak ada pakai halo di jalan dia mau dah ku alunya timbul di rumah le doh saya ya ku lah timbul di muka rumah baru timbul apa aku timbul di muka rumah hanyalah siap-siap dengan 1000 pertanyaan ya 1000 pertanyaan. Baru timbul di rumah ibu bapak dari mau dah, kam mau dah, Josia udah, mangase udah, macam-macam. Pada kecapek apa aku matinya. Di kantua lah kena hariak di atasan, timbul di rumah kena hariak lo di orang rumah, capek bayi dia. Makanya Imam Syafi'i itu ibu bapak untuk mencari takaran satu mud itu, ini sering mau sampaikan dalam setiap kali kajian. Imam Syafi'i mencari takaran satu mud tuh, barak satu mud itu sebenarnya kan 2 genggam telapak tangan, dia kebingungan. Ya, dapat telapak tangan kadang banyak dikeluarkan, tapi ketika telapak tangannya ketik, saketik lagi dikeluarkan. Lebih keadilan, pailah Imam Syafi'i ke kota Madinah mencari siapa umurnya yang paling tua yang dikira-kira hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertemulah dengan rumah seorang kakek yang lah paling tua rasanya di kampung itu. Kakek itu, kalau itu yang ditanya kamu, turilah ayahmu di kampung sebelah. Pailul Syafi'i ke kampung sebelah ibu bapak akak ayah dari kakek yang pertama tadi itu tu rumah yang paling ujung dan yang paling buruk dan lebih roboh itu rumah orang gaib mo. Beliau ini zaman Rasulullah tu tanyalah ke nyo baratakan satu mutun sebenarnya. Nyo turinlah ada Syafi'i ke situ ibu bapak. Tiba di situ lah dapat baratakan satu mutun sebenarnya. Akak Syafi'i pertanyaan Syafi'i kepada si kakek tadi, "Wahai buya, apa Syekh? Ambo heran." Yang bu herankan, boleh ambo bertanya, yang bu herankan kau apa adalah ayah dari kakek dan kedua? Kakek kedua ko ayah dari kakek dan pertama. Artinya bapa adalah kakek dari kakek dan pertama. Yang ambo herankan kata Syafi'i, ba'ama ku wajah apa lebih muda daripada anak apa dan anak apa lebih muda daripada cucu apa leh. Bahkan apa lebih hampir sama awet muda je cucu apa akunya. Kata Syafi'i. Jawab apa gaya tadi itu. Kalau itu nanti ditanya kamu mudah mana jawabannya. Kata si kakek. Apa itu? Cucu ambo tu mako jauh lebih gaya daripada anak ambo bantuannya. Karena saja nikah tu setiap hari kena bantah, kena hari, kena berang saya di dalam rumah cari rumah saya. Ya. Anak ambo maka lebih gaik daripada ambo bantuannya atau lebih muda daripada cucu ambo sekali-sekali lagi pernah kena bedang. Ambo maka lebih muda daripada anak bahkan hampir sama bantu ambo je cucu ambo kata si kakek tadi saja nikah dulu lah lebih 100 tahun kami nikah sampai kini sekalialah yo dak pernah kena bedang di dalam rumah bodohnya. Jadi ibu kok yo lagi sayang kapak namanya. Jangan acuk-acuk pada hari-hari itu berang-berang kapak di rumah. Mungkin ibu kau bertanya, kalau kami kena berang Pak Ustaz, ya pasti itu tadi. Ya, kalau kami dengan ibu-ibu pun kena berang Pak Ustaz. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lihat ketika Idul Fitri. Saat Idul Fitri kaum muslimin. Kadang-kadang baru selesai khutbah Idul Fitri disampaikan oleh khatib, lalu turun khatib dari mimbar, jemaah aku baca Rabu adalah haji bersalaman dengan khatib. Setelah itu, setiap kali bertemu dua orang yang dikenal di dalam musajid itu saling maafkan saudaranya. Tidak izin wal faizin, maaf lahir batin, maafkan saudaranya. Sampai keluar dari musajid sampai ke rumah setiap kali bertemu dengan orang yang nyo kenal, yang pernah nyo kenal, selalu minta maaf. Itu kerja kita saya selama kau. Tapi kadang-kadang tiba di rumah ibu bapak jo kawan dan salapik sakat tiduran dan sapariu jawa susah bana payah bana untuk minta maaf. Kadang-kadang sedang makan lontong sarapan di rumah di pagi 1 Syawal itu ya kalau hari raya itu biasanya kamu buat lontong di rumah Pak. Sedang makan lontong dah apa sudah
Itu sampai dek kano saking grogi jo malu-malu atau sagan-sagan minta maaf sambil mikir tapi kain isu ibu-ibu tu. Awak kanlah selesai sembahyang rayu tu malah. Itu bahan. Lila mak lontong dah. Tidak jadi minta maaf tu dah. Ketika barek bana susah bana payah bana seorang istri minta maaf kepada suaminya, itu pertanda terlalu besar dan gadang dosa istri kepada suaminya. Makanya kata Rasulullah bin ibu bapak, sekali saja jadi seorang istri meninggikan suaranya dari suaminya, api neraka tu menyelonyo-nyelonyo, "Woi, capeklah kamari dan duduk hantar neraka ke neraka." Makanya jangan pernah meninggikan suara dari suami kita. Ba'abana berangnya suami ke ibu-ibu, ba'abana berangnya apa ke ibu di rumah, tahan hati, sabar saja lah wak, tak usah berang puluh ke beliau. Sabar saja wak. Ya, tetap sabar tadi. Kapan perlu diredam. Nah, bekolah dingin, sama-sama dingin keduanya baru kita selesaikan masalah. Tapi ketika sedang ngange api kadang-kadang tu, pertama menyalupi, pertama menjadi kadang api ikutnya. Sabar. Ibu bapak yang dirahmati Allah SWT. 2. Istri yang durhaka kepada suaminya. Dan ketiga, kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang tidak akan diterima amal ibadahnya oleh Allah itu seseorang yang memutuskan hubungan silaturahmi dengan orang lain, terkhusus terutama dengan tetangganya. Makanya kata Rasulullah hadisnya, demi menjaga silaturahmi yang baik dengan tetangga, kalau engkau masak makanan, banyakkan kuahnya, bagikan ke tetangga. Ya. Bagikan kepada tetangga. Tapi jangan mentang-mentang Nabi Muhammad suruh banyak kuahnya bagi ke tetangga, jangan kuahnya sini buat lagi ya. Ya. Buat gulai lagi yang di rumah contohnya, bara orang tetangga aku di rumah ber 3 orang, minimal agak 3 potong lagi lo daging kayaknya. Yang kuahnya saya. Itulah paniknya main bau. Kadang-kadang kan ada tetangga aku yang tak pernah makan gulai daging selama 1 tahun tu. Lain sekali 1 tahun makan gulai daging, itu pun kau dapat kupon dari panitia kurban. Kau tak dapat kupon dari panitia, kau tak akan makan gulai dagingnya contohnya tu. Lah senang ngerti lah kadang ngerti ketika dapat gulai daging dari ibu, nyo panggil keluarga saudara dari ibunya tetangga aku, lah duduk saudaranya di meja makan atau lah kumpul saudaranya, pasca makan, lah diambil nasi, tambuhan nasi, diambil sambal. Lah panik dia mengacau, papuang sisi saudara, dan pembarik dah suruh jalan. Cuba ada sisi yo. Dan daging kau dah suruh jalan. Bedang tak orang kawan kira. Ya. Sakit hati kawan. Jadi sekurang-kurangnya kita daging tu balik je di rumah tu minimal tak 5 potong lagi je daging tu. Bagi kepada tetangga. Gunanya kadang-kadang ketika awak masak makanan ibu bapa, lah naik-naik jakun-jakun kawan sebelah. Ya. Kan aromanya sampai ke sebelah tu. Makanya bagikan kepada tetangga kita. Karena dun sana awak dan sabananya ibu bapa, family kita sebenarnya tetangga awak ku ha. Memang ia ada di sana awak, saudara awak di padangku banyak. Ada di Lubuk Bagaluang, ada di Lubuk Buayo, ada di Lubuk Minturun, di Lubuk Kelubuk saja saudaranya. Ibu tinggal di Karanggantiang. Ketika kemalingan awak, kebakaran rumah awak, ada terjadi sesuatu di rumah awak, yo lain di sana Lubuk Buayo di tempat-tempat lama kali menyelamin awak kemari. Indah, pasti tetangga yang ada di sekitaran awak. Makanya berbuat baiklah kepada tetangga. Kau masak makanan bagikan, atau pulang kampung ibu bapa, datang dari kampung ada bawa oleh-oleh, bagikan kepada tetangga kita, senang hatinya. Kadang-kadang lah panik menunggu-nunggu, tidak tiba-tiba kan, kesampilih karya mana, kalau boleh itu makanan banyak di rumah nak terbaginya doanya. Tapi harus dengan ikhlas. Pada satu ketika ibu bapa yang sering aku sampaikan juga, dia karena tidak ikhlas itu, ya akhirnya tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, sakit hatinya. Seperti kisah yang dulu juga pernah saya sampaikan ketika takziah kalau tidak salah. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. 1, anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua, istri yang durhaka kepada suaminya. Yang ketiga, sesama tetangga yang tidak saling tegur sapa, yang memutuskan hubungan silaturahmi dengan tetangganya. Kadang-kadang ibu bapak dengan tetangga kau yang paling rumitnya, ketika ada ditanam mangga di kawan sebelah dan masuk dahan mangga kau ke pekarangan rumahnya, setiap pagi ibu kau menyapu tari dia. Mau pik saya tari, ibu saya tari, cari aku aja.
Sajak mangga aku lah kadang, sajak dahan mangga aku kemari kan. Pengen je untuk memotong dahan mangga aku. Mengurutuk saya terjadi kan. Pandai dia punya putih pagi. Tapi ketika mangga aku berbuah dan tanya tu mangga aku nan labik buahnya arah ke inyolonya. Ada abu dia orang yang punya batang aku ambil. Kau mangga aku kadang-kadang kau asyik. Inyolo yang punya saya sebelah tu. Ya, tapi ketika ndak alun berbuah sakit hati orang yang punya. Saat berbuah inyo yang menguasainya yang punya kecilnya. Ketika orang yang punya batang kau pengen ambil harus meminta lo kinyo dulu ndak mau bercakapnya. Kadang-kadang dia kena sakit hati ke tetangga aku ibu bapa ada sampai menutup jalan lagi. Ya, tetangga aku di belakang rumahnya dia kena saking sakit hati ke orang belakang rumah aku, jalan satu-satunya akses untuk masuk ke rumah kawan di sebelah di belakang aku hanya lewat pekarangan rumahnya. Sakit hati ke orang aku nyututiknya pagar setinggi-tingginya lagi lebih kau kacau atau paku banyak-banyak alatnya mati dah makan dulu lagi. Itu kena sakit tetangga hati tetangga. Ya, siapa yang memutuskan hubungan silaturahmi dengan tetangganya tidak akan pernah masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala sebelum minta maaf kepada tetangganya. Ibu bapak yang dirahmati Allah. 3. Nan kampe yang nantinya amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang tidak percaya dengan takdirnya Allah. Ya, nyulai beriman kepada takdir. Ya, kecilnya dia beriman kepada takdir Allah, tapi dia tidak yakin dengan takdir. Nyumpik saya Tuhan ku tari. Ya, ampun dak nio jadi orang miskin, aku nyagi miskin dia Allah. Ampun dia nio menjadi tinggal di siku bakar siku lagi tinggal di kamar. Mau pe setari. Amal ibadah tidak akan diterima oleh Allah. Tidak percaya dan iman dengan takdir yang diberikan oleh Allah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, karena sementara waktu Isya akan masuk, sebelum kita akhiri, ada dari ibu bapak dan kawatannya tentang kajian yang telah kita sampaikan, silakan. Ya, silakan ibu. Itu pengalaman Pak ya. Pengalaman. Saroknya kawa, awak nampaknya tiap pagi. Patutlah ketika mau nyampaikan tadi galak ibu ya. Kan ada di rumah awak kiranya. Dan assalamualaikum ibu lakukan Pak. Lah ibu lagi orang yang punya watangnya. Ya. Ya. Sarapnya kawa. Batangnya di rumah sebelah, dahannya kawa ke rumah awak, dan menyapu saroknya tiap pagi bersihnya awak. Ketika buahnya jatuh buahnya kok tiba di pekarangan awak, ada hak awak tidak boleh ke awak memakan tu indah. Ada 2 pendapat ibu bapa. Pertama mengatakan itu haknya awak, dan kerana dahannya kawa awak nama behan selama ko. Pendapat yang kedua kembali kasih pangkanya. Pangkanya batangnya di sebelah harus minta ridho dan minta izin ke orang sebelah walaupun awak nak pandai mengajuannya. Nah, kami itu kan dah. Ya, jadi ada 2 pendapat. Nah, kalau sama ceritanya dengan yang disampaikan dalam kitab Nutul Nasihat itu ibu bapa, ketika buah tu ajui ya nyuturi sampai katil balik untuk mencari ridhonya tadi itu. Nah, kau dak nyi dong. Ya, tapi awak nan panik membalasian tarwi. Awak nama behan istilahnya awak yang maben merawatnya dan sebalah dan sadaan gua. Tapi ketika buah kau jatuh, ambo ada dalam salah satu kitab tapi lupa pembahasannya itu. Ada tuh kajiannya ketika dahan ko tumbuhnya menjulai daun atau dahannya ko kawa awak yang maben selama ko kemudian ketika nyoba buah siapa yang berhak untuk memakan buahnya tadi itu, apakah bisa langsung dimakan oleh orang tadi itu, oleh orang yang mendahannya untuknya, atau harus memang minta izin. Tapi yang ambo tahu ada 2 pendapat tadi itu ibu. Pertama itu haknya orang yang maben tadi itu. Karena inyo yang merawat, inyo yang maben, inyo yang panik memerhatikan selama ko. Tapi ketika yang punya batangnya meminta, tidak ada haknya orang yang punya dahan tadi itu untuk menolaknya karena batangnya sudah di sebelah. Nah,
Tapi kalau ingin makan, jadi silakan. Tapi pendapat yang kedua, babaliklah ke sebelah balik. Ada yang lain ibu? Apa? Ya, karena waktu Isya sudah masuk, ini yang kita sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama, terutama bagi yang baru menyampaikan, menjadi motivasi bagi kita dalam berubudiyah agar amalan-amalan yang kita kerjakan selama ini diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ibu bapak lupa, nanti kajian kita kok ada yang lupa. Untuk mengingatnya balik, bisa ibu bapak cari nanti di YouTube, cari saja Uswah TV. InsyaAllah akan diupload malam ini atau besoknya akan diupload. Bisa ibu cari balik nanti di rumah. Tapi ketika bertemu Uswah TV itu jangan lupa subscribe-nya. Amin. Terima kasih. Bila taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah